Megawati Kesetanan gebuk Popsivo Poluan pakai 20 poin. Mega top skor dengan total 97 poin. Laga panas Proliga 2026 antara Popsivo Poluan dan Jakarta Pertamina Enduro ternyata tidak berhenti ketika peluit panjang dibunyikan. Justru setelah pertandingan usai, gema duel syarat tensi itu semakin membesar, memantik perbincangan panjang di kalangan pecinta voli nasional. Bukan hanya karena intensitas laga yang membakar emosi di dalam arena, tetapi juga karena satu pernyataan mengejutkan yang keluar dari mulut sosok yang selama ini dikenal dingin, disiplin, dan sangat jarang memberi pujian kepada lawan, pelatih Popsivo Poluan, Darko Dobreskov. Sejak peluit awal berbunyi, pertandingan memang berjalan dalam tensi tinggi. Adu strategi terasa jelas sejak rally pertama. Tempo cepat, duel mental, hingga benturan kekuatan antar pemain terjadi hampir di setiap poin. Atmosfer di dalam arena naik turun, tegang, lalu meledak dalam sorak-sorai. Namun di balik semua itu, satu nama perlahan menjadi pusat perhatian dan mengubah arah cerita pertandingan, Megawati Hangestri Pertiwi. Side out dimiliki oleh Pertamina Enduro 5-2. Ya, kembali kita lihat setelah marsif mereka stabil ya, Pertamina ini bisa terus mengandalkan 3 hitter mereka. Setiap kali bola mengarah kepadanya, suasana arena seolah berubah. Sorak penonton meninggi, sementara barisan pertahanan Popsivo Poluan terlihat siaga ekstra. Blok mulai rapat, pertahanan bergeser lebih cepat, dan fokus tim lawan langsung tertuju pada satu titik. Megawati bukan hanya menyerang, ia memaksa lawan berpikir ulang di setiap rally. Usai pertandingan, Darko Dobreskov akhirnya muncul dalam sesi konferensi pers. Tidak ada raut kecewa berlebihan, tidak pula ekspresi defensif seperti yang kerap ia tunjukkan ketika timnya berada dalam tekanan. Justru sebaliknya, Dobreskov tampak tenang, lalu membuka pernyataannya dengan kalimat yang langsung membuat ruangan mendadak hening. Saya harus jujur, Megawati adalah pemain dengan skill bermain yang sangat luar biasa. Pantas saja, 2 musim kemarin Ko Hee-jin jadikan Mega sebagai pemain andalan sekaligus ujung tombak serangan utama Red Sparks. Keputusan dan langkah besar pelatih tim Korea tersebut sangat benar, karena pada akhirnya Megatron sukses ciptakan sejarah baru dengan lolos di Final V-League di musim keduanya. Kalimat singkat itu langsung mengejutkan banyak pihak. Tak sedikit yang saling berpandangan, seolah memastikan mereka tidak salah dengar. Pasalnya, pujian seterang itu hampir tidak pernah keluar dari mulut Darko Dobreskov, terlebih ditujukan kepada pemain lawan yang sepanjang pertandingan menjadi momok bagi timnya. Dobreskov kemudian melanjutkan dengan analisis teknis yang jarang ia ungkap ke publik. Menurut pelatih asal Eropa Timur tersebut, kekuatan utama Megawati bukan semata-mata pada power smash yang eksplosif, tetapi pada kecerdasannya membaca permainan. Smashnya sangat sulit terbaca, bukan hanya keras, tapi arah bola selalu berubah di momen terakhir. Itu membuat sistem blok kami beberapa kali terlambat mengambil posisi, jelasnya dengan nada serius. Namun, pujian Dobreskov tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menyoroti sisi permainan Megawati yang jarang dibicarakan, yakni kontribusinya dalam bertahan dan membaca serangan balik lawan. Banyak orang hanya melihat dia sebagai penyerang, tapi bloknya sangat tangguh, timing lompatannya presisi, penempatan tangannya rapi. Dia bukan hanya menyelesaikan bola, dia juga mematahkan kepercayaan diri lawan, tambahnya. Pernyataan ini terasa semakin kuat maknanya, karena selama ini Dobreskov dikenal sebagai pelatih yang selalu menekankan kekuatan kolektif dibanding individu. Namun kali ini, ia secara terbuka mengakui bahwa kehadiran Megawati benar-benar mengubah dinamika pertandingan. Ketika satu pemain bisa memaksa seluruh tim lawan mengubah skema, itu berarti dia pemain spesial. Dan hari ini Megawati melakukan itu, tegasnya. Istilahnya Olimpiade. Ya, satu crossfight yang juga berhasil tadi Pertamina Enduro. Ya, kembali kita lihat serangan dari Mega yang kali ini sudah kembali ke rotasi depan. Bahkan lebih jauh, Dobreskov menyebut Megawati sebagai tolok ukur baru bagi pemain lokal di Proliga.
Menurutnya, jika ada pemain muda Indonesia yang ingin naik level, maka mereka wajib menonton bagaimana Megawati bermain. Bukan hanya soal fisik, tetapi soal mental dan pengambilan keputusan di situasi sulit. Pernyataan Darko Dobreskov ini pun langsung menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta voli nasional. Banyak yang menyebutnya sebagai bentuk pengakuan tertinggi, mengingat reputasi Dobreskov sebagai pelatih yang sangat selektif dalam memberi pujian. Laga panas Proliga 2026 ini akhirnya dikenang bukan hanya sebagai duel gengsi antara Popsivo Poluan dan Jakarta Pertamina Enduro, tetapi juga sebagai momen ketika seorang pelatih dunia secara terbuka mengakui kehebatan Megawati Hangestri Pertiwi. Seorang pemain yang kini tak lagi sekedar bintang, melainkan simbol kekuatan baru bola voli putri Indonesia. Pengakuan itu terasa semakin lengkap jika melihat performa Megawati sepanjang Proliga 2026. Opposite andalan Timnas Voli Putri Indonesia ini sukses menembus 5 besar bursa top skor sementara, menjadi satu-satunya pevoli lokal Indonesia yang mampu merusak dominasi para spiker asing. Proliga 2026 fase reguler sendiri kini memasuki seri Bandung yang digelar di Gor Sabilulungan Jalak Harup, Kutawaringin, Jawa Barat. Dari persaingan ketat di sektor putri, nama Megawati terus mencuri perhatian. Hingga Sabtu 24 Januari siang WIB, Megawati telah mengoleksi total 97 poin dan menempati jajaran 2 besar top skor sementara. Pencetak poin terbanyak masih dipegang oleh Neriman Osoy dari Jakarta Electric PLN dengan 111 poin. Dominasi Megawati sejatinya sudah diprediksi sejak awal musim. Bahkan manajer Jakarta Pertamina Enduro, Widi Trioso, sempat berseloroh dengan menyebut Megawati sebagai pemain asing karena kualitas dan pengalamannya yang sudah pernah merumput di Korea Selatan dan Turki. Sebenarnya tim asing, pemain asing kita itu 3, walaupun hanya 2. Satunya adalah Megawati Hangestri yang kita asumsikan sebagai pemain karena kemarin sempat main di luar negeri gitu ya. Sebuah candaan yang justru menegaskan betapa tingginya level permainan Megawati saat ini. Jika dibandingkan secara statistik, perolehan poin Megawati bahkan lebih baik dari beberapa pemain asing. Iyana Shirban misalnya memang masuk 10 besar top skor, namun perolehan poinnya masih berada 3 angka di bawah Megawati. Sementara Wilma Salas pun belum mampu menyamai konsistensi Megawati sepanjang laga. Dari 4 pertandingan yang telah dijalani Jakarta Pertamina Enduro, Megawati selalu mencatatkan double digit poin. Di match pembuka seri Pontianak, ia menyumbang 20 poin saat menghadapi Electric PLN, lalu mengemas 15 angka saat menumbangkan Jakarta Livin Mandiri. Berlanjut ke seri Medan, Megawati mencetak 21 poin, meski timnya harus mengakui keunggulan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Dan di laga kontra Bandung BJB Tanda Mata, ia kembali tampil tajam dengan kontribusi 32 poin. Semua ini seolah menegaskan satu hal, Megawati Hangestri Pertiwi bukan sekedar pemain andalan klub, bukan hanya mesin poin, tetapi representasi nyata bahwa pemain lokal Indonesia mampu berdiri sejajar bahkan melampaui para legiun asing di Proliga. Dan pengakuan dari Darko Dobreskov mungkin menjadi cap resmi bahwa era baru bola voli putri Indonesia sedang benar-benar dimulai. Tim putri Jakarta Pertamina Enduro berhasil mengakhiri tren buruk saat menuntaskan pekan ketiga Proliga 2026 dengan kemenangan mahal. Ya, tim juara bertahan tersebut menutup pekan ketiga Proliga 2026 dengan mahal pada Jumat 23 Januari 2026. Bertempat di Gor Sabilulungan Jalak Harup, Bandung, tim besuhan Bulan Karsioluglu tersebut menang 3 set langsung, 25-23, 25-18, 25-22. Kemenangan ini merupakan kemenangan ketiga kalinya bagi anak-anak Pertamina Enduro dari total 5 laga yang sudah dijalani mereka. Jalan tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri itu tidak mulus dengan adanya 2 kekalahan juga sudah dialami sebelumnya. Pada Kamis 21 Januari 2026, Pertamina Enduro dikalahkan oleh tuan rumah Bandung BJB Tanda Mata melalui laga ketat dan panjang selama 5 set penuh. Sebelumnya, Pertamina Enduro juga dilibas oleh Gresik Ponska plus Pupuk Indonesia pada pekan kedua yang bergelar di Medan, Sumatera Utara. Usai laga, pelatih Popsivo Darko Dobreskov mengakui timnya hari ini bermain cukup baik.